Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas materi tentang limit ya. Sebelum ke limit trigonometri, ada prasyarat dulu yaitu tentang limit aljabar. Di sini ada limit x mendekati 3 dari kiri, maka di atasnya di sini diberi tanda negatif. Misalnya kalau untuk limit x mendekati 3 dari kiri, misalnya 2,99, 2,997. Jadi nilainya itu mendekati ke 3. Atau boleh juga di sini 2,893. Nah, untuk limit x mendekati 3 dari kanan, di sini tandanya ada positif ya, positif. Maka ini bisa 3,001, 3,002, 3,10 juga itu kan mendekati nilainya ke 3. Limit itu kan nilai yang mendekati. Nah, untuk pengerjaan limit itu kita bisa menggunakan metode langsung di sini. Nah, metode langsung seperti nomor 1A sudah diberi contoh, 1B juga di sini ada limit x kuadrat min 2x untuk x mendekati min 1. Kemarin banyak yang tidak terlihat ininya min 1, padahal di sininya adalah min 1. Maka substitusi saja secara langsung x-nya diganti dengan min 1. Setiap x diganti dengan min 1, maka min 1 dikuadratkan, min 2 di sini dikalikan dengan min 1. Min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Min 2 dikalikan dengan min 1 plus 2. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, dengan cara yang sama substitusi langsung, nanti 1C ketemu 2, 1D ketemu 0, 1E ketemu 2. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Metode pemfaktoran. Di sini banyak yang salah, padahal ini materi prasyarat ya. Memfaktorkan berarti kita lihat limit x kuadrat min 9 dibagi x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, di sini kita faktorkan x kuadrat min 9 ini kita faktorkan sama saja dengan x min 3 dikalikan dengan x plus 3. Ini disebut dengan bentuk sekawan kan ya. Apabila bentuk sekawan berarti tinggal langsung x min 3 kalikan x plus 3 itu kan sama dengan x kalikan x kuadrat min 3 kalikan plus 3 adalah min 9. Jadi sama. Ini x min 3 kita tulis lagi. Sehingga nanti x min 3 dibagi x min 3 nya ini akan habis. Atau sama dengan 1 kan. Ya kan, dibagi ini jadi hasilnya 1 kalikan x plus 3. Ya jadi sisanya adalah x plus 3 ini. Limit x mendekati 3, x plus 3. Nah, x-nya substitusikan. X-nya 3. 3 tambah 3 berarti sama dengan 6. Oke. Lalu untuk yang poin 2C, di sini juga 2C. Nah, mengalihkan dengan lawan faktor seperti ini banyak yang salah. Kita cek di sini ada x min 3 dibagi akar x kurangi akar 3. Maka di sini ini yang dirubah bentuknya, ini kan bisa dirubah bentuk. Nah, x min 3 itu kan sama saja dengan akar x min 3 dikalikan dengan akar x plus 3. Ini sekawan juga. Akar x kalikan akar x kan jadi x. Sementara min akar 3 dikalikan plus akar 3 kan jadi min 3. Akarnya hilang. Jadi apabila ada yang sama, akar x kalikan akar x, jadi kan jawabannya x. Akar 5 dikalikan akar 5, ya jadi 5 gitu. Atau boleh akar 25, kan akar 25 itu sama saja dengan 5. Ini udah, sehingga nanti bentuk ini kan sama hasilnya, maka ini dibagi 1. 1 dikalikan ini kan hasilnya itu sendiri ya. Berarti akar x plus akar 3. Karena x-nya mendekati 3, si x-nya diganti jadi 3. Ditambah akar 3. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Nah, selanjutnya nanti kita bahas soal yang mengalihkan dengan lawan faktor di soal yang ketiga. Mengalihkan dengan lawan faktor atau juga bentuk sekawan yang seperti tadi sudah ada di soal yang nomor 3 C ya. Kita sudah melakukan dengan mengalihkan dengan lawan faktor juga sebenarnya sekawan, itu kan ya sama aja. Kita cek. Nah, mengalihkan dengan lawan faktor untuk ini berarti limit x kuadrat min 9 dibagi x kuadrat plus 7 min 4 untuk x mendekati 3. Maka ini kita kan kalikan lawan faktornya yang ada bentuk akarnya. Berarti ini kan akar x kuadrat plus 7 ditambah 4, ini akar x kuadrat plus 7 ditambah 4. Ini min, bentuk sekawannya jadi plus. Nah, ini kita kalikan, ya kita kalikan saja. Kita kurung tuh di sini. Tulis aja lagi ini kali ini. Ini kan lawan faktor. Yang lawan faktor berarti nanti kita langsung akar x kuadrat plus 7 dikalikan akar x kuadrat plus 7, hilangkan akarnya jadi x kuadrat plus 7.
Terus min 4 kalikan plus 4, berarti jadi di sini min 16. Nah, ini bentuknya kan nanti X kuadrat plus 7 kurangi 16, ya kan? Yang ini biarkan saja, tetap. Nah, maka nanti kan X kuadrat plus 7 min 16, 7 kurangi 16 itu kan min 9. Sama bentuknya dengan yang di atas. Ini kita bisa coret, karena ini kan sama saja dengan dibagi ya, hasilnya 1 dikalikan ini. Maka hasilnya ya ini, X kuadrat plus 7 ditambah 4. Akar X kuadrat plus 7 ditambah 4. Substitusi X-nya 3. Maka nanti di sini 3 dikuadratkan tambah 7 ditambah 4. 3 dikuadratkan kan 9. Tambah 7, 16. Jadi akar 16 tambah 4. Akar 16, 4. Tambah 4 adalah 8. Nah, dengan cara yang sama, 3B bisa diperoleh hasilnya adalah setengah atau 1/2. Oke, selanjutnya. Bagaimana menentukan cara cepat untuk limit X mendekati T hingga? Ini kita lihat di sini, limit X mendekati T hingga apabila nanti ini AX kuadrat tambah BX kuadrat. Ini berarti pangkatnya sama, 2 ini 2. Apabila pangkatnya sama, artinya pangkat tertinggi baik di pembilang atau penyebutnya sama, berarti nanti ini jawabannya koefisien A/B. Koefisien dari pangkat tertingginya itu. Oke, langsung. Apabila di sini pangkat tertingginya ternyata di atas, derajat atau pangkat yang paling tinggi ada di atas, maka di sini jawabannya T hingga. Kan ini pangkat tertingginya 3, yang bawah 2. Nah, ini juga sama, pangkat tertingginya 3, pangkat tertinggi yang di penyebutnya 2. Karena yang di atas lebih tinggi, maka jawabannya T hingga. Karena ini ada negatif, maka jawabannya negatif T hingga. Nah, kalau yang kasus yang ketiga ini berbeda. Ini pangkat tertingginya dia 2 di pembilang. Di penyebutnya dia 3. Ternyata pangkat tertingginya lebih besar yang di bawah. Kalau lebih besar yang di bawah, maka jawabannya 0. Ini sesuai dengan konsep, ya tinggi itu harus di atas. Bukan tinggi itu harus ke bawah. Maka kalau tinggi itu ke atas, jawabannya T hingga. Kita kan mengukur tingginya semakin ke atas, maka T hingga. Tapi kalau tingginya ke bawah, ya mentok-mentoknya kita kan di 0 pengukurannya. Itu konsepnya. Lalu bagaimana menentukan cara cepat limit bentuk akar? Nah, apabila bentuk akar, kita perhatikan di sini, ini semuanya T hingga ya. Nah, T hingga di sini, AX, ini AX sama. Kalau ininya sama, udah aja jawabannya langsung 0. Nah, ini 2X dikurangi X, kan jawabannya jadi X. Ini 2X, ini X. Ya kan 2X dikurangi X jadi X. X-nya kan T hingga, jadi jawabannya T hingga. Yang ini juga X dikurangi 2X. Berarti kan nanti 1 dikurangi 2X. Ya kan 1X dikurangi 2X. Berarti kan min X. X-nya ganti sama T hingga, jadi min T hingga. Nah, apabila bentuk ini bentuk unik, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi AX kuadrat ditambah DX ditambah E. Untuk X mendekati T hingga. Maka ini langsung saja ini syaratnya ininya harus sama. AX kuadrat, ini AX kuadrat. Nanti kan berarti jadi 0 ya kan. Kalau ininya tidak sama ya bukan tidak bisa digunakan rumus yang ini. Berarti nanti kita masukkan yang ini adalah B dikurangi D per 2 akar A, koefisien A. Nah ini A-nya itu harus sama. Karena ini nanti akan masuk ke dalam rumus ini. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita cek. Contoh yang nomor 4A ya. 4A ini 3X paling tinggi. Di bawahnya 6X. Karena sama kan? Derajatnya kan ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, maka jawabannya 3/6 atau setengah. Yang B juga lihat pangkat tertingginya ternyata di sini ada 2. Ya kan? 2 yang ini nih. Terus untuk yang ini juga sama 2. Maka nanti di sini jawabannya 4/3 karena pangkat tertinggi pembilang penyebutnya sama. 3C juga sama, lihat di sini. 3X kuadrat ini X kuadrat, maka jawabannya 3/1 ya, alias 3. Yang ini 2X kuadrat, ini X. Ini kan berarti yang ini lebih besar yang di atas, maka jawabannya T hingga. Nah, lalu yang D, kita cek ini pangkatnya 3 paling tertinggi. Di sini kita cek pangkatnya 3 juga ini. Maka ini 6 min 2. 6 dibagi min 2 ya. Jadi hasilnya adalah min 3. Itu yang E. Lalu yang F di sini pangkat tertingginya yang ini 2. Pangkat tertingginya yang ini 1. Karena yang di atas lebih tinggi, ya kan, derajatnya, maka jawabannya adalah T hingga. Yang ini, lihat mana pangkat yang paling tertinggi. Berarti ini kan 2, ini 1, ini ya.
ini adalah min 4x pangkat 3. Sementara di sini x kuadrat pangkat tertingginya. Berarti kan di atas lebih tinggi. Tinggi itu kan harus ke atas, maka tahingga, ya kan? Maka di sini langsung negatif tahingga karena ininya min. Oke. Lalu yang H ini pangkat tertingginya yang di atas adalah 3. Pangkat tertinggi yang di bawah di penyebutnya adalah 4. Maka yang di bawah lebih tinggi. Maka kalau yang di bawah lebih tinggi pasti dia 0, ya kan? Kita pasti pengukuran kalau pengukuran tinggi ke bawah ya 0 jatuh-jatuhnya. Lalu yang I di sini juga sama. Tuh, ini kan pangkat tertingginya 2. Pangkat tertingginya di penyebutnya adalah 3. Maka yang di bawah lebih tinggi. Kalau yang di bawah lebih tinggi maka jawabannya adalah 0. Ada yang terlewat, kita bahas untuk yang nomor 3. 3A tadi sudah diberi contoh, idem dengan caranya nanti dengan 3B ya. Kenapa ini harus menggunakan cara merasionalkan penyebut? Karena di sini kan x-nya mendekati 3 dan x-nya mendekati 0. Yang bisa digunakan cara cepat apabila x-nya mendekati tahingga. Kita bahas ya. Di yang 3C di sini limit x mendekati tahingga ini x plus 3, ini x min 4. Karena ini sama x dikurangi x, maka jawabannya pasti ini 0. Yang ini juga lihat 2x di sini x. Berarti kan 2x dikurangi x adalah x. X-nya kita ganti, maka jawabannya x-nya adalah tahingga. Oke, lalu yang 5e juga di sini. Ini kan 2x ya di sininya ya. 2x ininya adalah 3x. 2x dikurangi 3x otomatis kan negatif x. X-nya kan tahingga, maka jawabannya negatif tahingga. Nah, bentuk ini bagaimana, Pak? Ini kan x kuadrat, ini x kuadrat. Ini bentuknya tadi seperti yang ini. Nah, ini B min D per 2 akar A. Syarat ininya harus sama. Hati-hati untuk bentuk yang seperti ini kuadrat, ini bukan 0. Jadi nanti jawabannya ini boleh kita ambil. 4 dikurangi min 2 dibagi 2 akar A-nya adalah 1. Ya kan? Sehingga jawabannya nanti 4 min 2. 4 plus 2, 6. Dibagi 2 akar 1 kan 1. Jadi 6 per 2. Maka jawabannya adalah 3. Oke. Selanjutnya yang poin G. Nah, yang poin G juga ini sama. Kita cek ya bareng-bareng ya. Ini x kuadrat, ini x kuadrat. Berarti ini min 2, min 2. Min ketemu min kan plus 2. Jadi min 2 dibagi 2 ya. Min 2, mohon maaf bukan dibagi. Min 2 ditambah 2. Min. Dibagi 2, akar A-nya adalah 1. Ini kan sama A-nya 1 ya. Koefisien x kuadratnya 1. Maka min 2 ditambah 2, 0 dibagi 1. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Maka jawabannya yang ini adalah 0. Bagaimana Pak yang ini? Ini 2x kuadrat. Kita cek. Sementara ini 3x kuadrat. Maka 2x kuadrat dikurangi 3x kuadrat kan hasilnya pasti min x kuadrat. X-nya diganti tahingga. Jadi negatif tahingga. Ya kan? Tahingga dikuadratkan tahingga kalikan negatif. Maka jawabannya yang ini negatif tahingga. Nah, Bapak beri tambahan yang 5C karena banyak yang salah di 5C. Limit akar dari 4x kuadrat ditambah 3x plus 4 untuk x mendekati tahingga. Di sini 5C ya. Dikurangi 2x plus 1. Nah, ini yang 2x plus 1-nya itu kita ganti. Ini kan tetap ditulis. Nah, negatif dari 2x plus 1 atau min 2x plus 1 itu kan sama dengan negatif dari 2x min 1. Hati-hati ini kita rubah bentuk. Kan min ketemu 2x jadi min 2x, min ketemu min jadi plus 1. Jadi harus dirubah bentuk. Nah, bentuk ini kita bisa ganti. Jadi ini kan 2x min 1 dikuadratkan diakarkan. Ini kan sama. Ya kan? Jadi si 2x min 1 ini kita rubah bentuk ke dalam bentuk akar. Sehingga kita kuadratkan dan diakarkan. Toh nanti hasilnya kan sama-sama saja. Ya kan? Nah, maka 2x min 1 dikuadratkan. Ini 2x dikuadratkan 4x kuadrat. 2 kali 2x kalikan min 1. Min 4x min 1 dikuadratkan plus 1. Ini bentuknya pakai rumus yang tadi. Nah, ini. Yang B min D per 2 akar A. Ininya kan udah sama. Tuh, penjelasannya di sini ya kita lihat. Nah, B-nya kan di sini 3. Berarti kan ya, kurangi min 4, tuh betul. Dibagi 2 akar A. A-nya di sini adalah 4. Tuh, 4x kuadrat kan ya jadi 4. Tuh.
3 min. Berarti ini kan plus 4, 7. Akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Maka jawabannya 7/4. Ya, tadi sudah dijelaskan Aidem. Nah, bagaimana Pak untuk yang 5D? Contoh di sini ada limit 5x min 2, x mendekati tak hingga ini ya, dikurangi 9x kuadrat plus 18x plus 1 dikurangi lagi 4x kuadrat min 8x plus 3. Ini sama aja seperti yang tadi. Nah, ini kan boleh juga. Nah, di sini ada boleh juga. B min D per 2 akar itu kan sebenarnya boleh begini rumusnya ini. B dibagi 2 akar A untuk yang ini. Yang ini berarti boleh D dibagi 2 akar A. Karena ininya dikurangi. Oke, betul ya. Kita cek. Maka yang ini pun sama. 5x min 2 tinggal diganti aja. Dikuadratkan, diakarkan. Jadi kan nanti 5x dikuadratkan 25x kuadrat. 2 kali 5x 10x kalikan min 2 kan min 20x. Min 2 dikuadratkan adalah 4. Ini dirubah menjadi bentuk akar. Jadi bentuknya seperti ini. Ini tetap 9x kuadrat plus 18x plus 1 ya. Ini tetap kita tulis. Maka cara pengerjaannya kita gunakan. Ini ada syarat. Akar dari 25x kuadrat itu kan 5x. Akar dari 9x kuadrat itu kan 3x. Ya kan? Akar dari 4x kuadrat itu 2x. Ini harus 0 loh. Maka nanti 5x min 3x. Yang ini min 2x sama dengan 0. Baru kita bisa gunakan cara cepat. Ini berarti kita bisa kerjakan min 20 dibagi 2 akar 25. Karena A-nya 25. Dikurangi, karena ini tandanya kurangi ya. Ini 18 dibagi 2 akar 9. Ya ini, karena ini A-nya 9. Dikurangi, ini pun sama, berarti min 8 ya. Nah, ya dibagi 2 akar A-nya adalah 4. Kita jawab, berarti akar 25 kan 5 kali 2, 10. Min 20 dibagi 10, min 2. Akar 9 itu kan 3 kali 2, 6. Jadi 18 bagi 6 itu kan 3. Karena ininya negatif ya. Atau kurangi. Ini min ketemu min udah aja langsung plus ya di sini 8. Akar 4 itu kan 2. 2 kali 2, 4. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. Min 2 dikurangi 3 ditambah 2 hasilnya adalah min 3. Nah, kasus yang sama ini nanti bagaimana kalau bentuk akar 3 seperti ini. Nah, kalau tadi kan bentuk akar 2 sudah pakai rumus B dikurangi D dibagi 2 akar A. Ini apabila ada bentuk akar 3, di sini lihat AX pangkat 3. Di sini juga VX pangkat 3. Ini salah tulis 4X, PX pangkat 3 ya ini ya. PX pangkat 3. Nah, tapi syarat seperti tadi berarti A-nya harus sama dengan P. Kalau tadi kan Bapak menulis ini AX pangkat 2, ininya juga AX pangkat 2. Kalau di sini Bapak tulis berbeda, tapi ada syarat di sini ya. Syaratnya A harus sama dengan P. Nah ini, jadi kalau di sininya 1 ya harus 1. Kalau di sininya 3 ya harus 3. Ini berarti nanti kita langsung rumusnya adalah tetap sama. B dikurangi Q, yang ini kan Q ya kan? Tuh, Q dibagi 3A pangkat 2/3. Karena ini bentuk akar 3. A pangkat 2/3. Maka jawaban yang ini pun gampang. Tinggal kalian jawab saja. Berarti 8 dikurangi 1. Ininya. Dibagi 3 dari rumus. A-nya kan ini adalah 1. Karena 1X pangkat 3. Kalau ini kita tulis ya. Rumus 2/3 ini adalah rumus. Nah, 8 kurangi 1, 7. Ya kan? 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Kalikan 3, ya 3. Ya kan? Maka di sini jawabannya adalah 7/3. Oh iya, di sini ada keterangan. Untuk jawaban 5A, jawabannya setengah. Untuk jawaban 5B, jawabannya adalah 6. Semoga bisa dipahami, tetap semangat anak-anakku dan ikuti kuisnya, nanti kalian akan mendapatkan giveaway. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.